Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku,
Haleluya, haleluya. Wuhu. Mari kita pada pagi ini kita menyembah, memuji Tuhan kita dengan penuh bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan pernah berlindungnya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi dalam penyembahan kita pada Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah nama Yesus yang telah mati tebus kita. Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atas kita. Kami sembah nama Yesus yang telah mati tebus kita. Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atas kita. Mulia dan berkuasa, kudus nama Yesus. Sambutlah Raja damai, Dia bertahta. Mulia dan berkuasa, kudus nama Yesus. Nama Yesus. Sambutlah Raja damai, Dia bertahta. Kami sembah, mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Sembah, Kami sembah, sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan nama Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah nama Yesus. Kami puja Kau Tuhan, kami puja, kami puja Kau
berkuasa, kudus nama Yesus, nama Yesus. sambutlah Raja damai, Dia bertahta. Kami sembah, kami Kita sembah Tuhan kita. kami sembah, Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. kami sembah. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, Kami puja Kau Tuhan. kami puja, Kami puja. kami puja. Kami puja nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pengorbanan anugerah yang terindah, yang terbesar Engkau berikan di dalam hidup kami Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan Engkau Tuhan? Hanya dengan kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa, lembutkan hati kami Bapa. Biarlah setiap benih yang akan ditaburkan, yang datang daripada Engkau Tuhan, akan tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan akan berbuah Tuhan, sebab kami tahu Tuhan firman-Mu adalah hidup Tuhan, dan dia akan hidup di dalam kami Tuhan, dan berbuah, berakar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pada hari ini, kita akan sekali lagi mengambil roti dan air seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Kita mengambil roti dan air sebagai satu peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Roti dan anggur yang kita ambil melambangkan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kita sudah siapkan roti dan air di hadapan kita masing-masing. Sebelum kita mengambilnya, mari kita mengambil masa saat teduh di hadapan Tuhan, merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita mengambil roti dan air ini, kita memperingatkan akan pekerjaan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus telah datang ke dunia ini mati bagi kita. Dia memerintahkan untuk setiap kita mengambil roti dan air sebagai peringatan akan Dia. Dia mati di kayu salib bagi penebusan orang berdosa. Darahnya telah dicurahkan bagi membebaskan kita dari hukuman dosa, dan tubuhnya telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Perjamuan kudus ini juga merupakan satu persekutuan kita dengan Kristus. Persekutuan di dalam kematiannya, persekutuan di dalam penguburannya, dan persekutuan dalam kebangkitannya. Dikatakan sebab setiap kali kamu meminum
cawan ini dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan yang terakhir, ketika kita mengambil roti ini, kita mengucap syukur atas apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita mengucap syukur atas kehidupan yang dia berikan. Dulunya kita manusia yang harus dihukum menuju ke neraka, tetapi oleh karena penebusan Yesus, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita diselamatkan. Kita diberi kehidupan kekal. Mari kita ambil roti di hadapan kita, persiapkan roti dan air. Persiapkan roti, dan sebelum kita mengambil roti dan air ini, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita evaluasi diri kita. Dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, berdosa terhadap darah dan tubuh Yesus. Mari evaluasi diri kita, apakah kita sudah selama ini sudah jauh daripada Tuhan, sudah terikat dengan duniawi, sudah menurut keinginan daging kita. Mari balik kepada Tuhan. Jika kita mengetahui kelemahan kekurangan kita, mari akui dosa-dosa kita. Minta Tuhan mengampuni kita, minta Tuhan sekali lagi menyucikan kita. Dikatakan jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Dan yang terakhir, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Sia-sia kita mengambil roti air ini, tetapi hubungan dengan sesama masih belum diselesaikan. Mari selesaikan. Mari angkatkan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ambil roti bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita ambil bersama-sama air yang di dalam gelas dan di tangan kita bersama-sama. Haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oleh karena kematiannya, oleh karena penguburannya, oleh karena kebangkitannya. Memberi kami harapan baru dan kekuatan. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini yang penuh dengan cabaran, biarlah kuasa kebangkitan Yesus ada pada kami. Jika kami mampu bergerak melalui kehidupan ini. Terima kasih, kami berdoa agar jemaat Tuhan di BMCR City akan diberkati. Dalam pandemik ini, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan memiliki pengharapan yang besar dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Salam dan selamat pagi kepada kita semua sekali lagi. Kita akan masuk kepada satu topik daripada seri kita, yaitu seri Marilah Kita. Minggu lepas saya membawa kita belajar dari topik ini, yaitu sengaja menabur. Sengaja menabur. Jadi kita sebagai orang percaya, Anda sebagai orang percaya, saya sebagai orang percaya perlu sengaja menabur. Kita perlu sengajakan membuat sesuatu dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita untuk menolong, untuk memberkati, menyokong, untuk
membangkitkan orang-orang di sekeliling kita. Terlebih lagi di musim pandemik ini. Mari kita sengaja menabur. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membahaskan satu topik yang lain lagi, yaitu sengaja bersaksi. Katakan sama-sama, sengaja bersaksi ataupun witness. Sengaja bersaksi. Saya mulaikan dengan satu kisah di mana D.L. Moody, seorang penulis buku, seorang pahlawan iman, dia menceritakan tentang seorang yang bernama Peter Stem. Peter Stem ini dimanapun dia pergi, dia berusaha untuk tidak menyia-nyiakan peluang ataupun kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus. D.L. Moody menceritakan tentang Peter Stem ini, di mana satu kali waktu ketika dia masuk ke dalam sebuah lift, dan di dalam lift itu hanya Peter Stem dan seorang petugas lift itu, seorang wanita. Dan Peter Stem berkata kepada wanita ini, yaitu petugas lift ini, katanya begini, semoga perjalanan Anda yang terakhir dalam hidup ini adalah naik. Artinya menuju ke surga. Dan bukan turun, yaitu menuju ke neraka. Pekerja lift ini sangat terkejut mendengar kata-kata daripada Peter Stem. Tetapi dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Peter Stem ini. Kemudian dia memberi jawaban. Dia hanya dapat memberi jawaban dengan satu senyuman yang manis. Dan selanjutnya, Peter Stem berkata, sekarang saya sudah berumur 70 tahun. Dan tidak lama lagi saya akan bertemu dengan juru selamat saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap saya akan bertemu dengan Anda nanti di atas sana, yaitu di surga. Saudara-saudari, mari kita mengambil kesempatan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan peluang yang ada untuk kita bersaksi bagi Kristus. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang perlu kita saksikan kasih Tuhan kepada mereka. Saksi adalah seorang yang menegaskan atau membuktikan sebuah fakta. Itu definisi saksi. Jadi kita perlu menjadi saksi bagi Kristus. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya diam begitu saja. Kita diseru untuk menjadi saksi Kristus kepada pasangan Anda, kepada keluarga Anda, kepada rumah panjang Anda, kepada orang-orang yang dalam bilik Anda. Kita harus menjadi saksi. Pekerjaan menjadi saksi ini kita harus sengajakan. Kita harus sengajakan. Kita tidak hanya berdiam, berpeluk tubuh, tanpa kita tidak membuat sesuatu. Kita perlu sengajakan. 1 Yohanes pasal 1 menegaskan, Rasul Yohanes berkata, apa yang telah wujud sejak semula telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami sentuh dengan tangan. Itulah yang kami beritakan tentang firman yang memberi hidup. Firman yang memberi hidup. Hidup itu telah ditunjukkan. Kami telah melihat dan memberikan kesaksian, serta memberitahu kamu tentang hidup kekal bersama Bapa yang ditunjukkan kepada kami. Kami memberitahu kamu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami.
Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudari, apa yang kita telah alami, perjalanan apa yang telah kita jalani bersama dengan Kristus, kita harus saksikan. Kita perlu saksikan. Kesaksian kita itu luar biasa. Luar biasa, boleh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi, Anda dan saya yang mengalami hidup baru dalam Kristus perlu memberikan penjelasan tentang kasih dan pengampunannya, baik secara lisan dan juga melalui cara kita menjalani kehidupan ini. Inilah kesaksian yang harus kita kongsikan kepada orang-orang lain. Nah, kita pergi kepada pusat kesaksian kita itu adalah Yesus Kristus. Kita saksikan tentang Kristus. Kita saksikan tentang Dia yang telah mati bagi Anda, bagi kita. Yang pertama, pusat kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Paulus mendefinisikan apakah Injil itu. Daripada 1 Korintus pasal 15. Paulus memberi definisi tentang Injil adalah sebagai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah definisi Injil itu. Jadi pusat kesaksian kita adalah Injil, adalah Yesus Kristus. Paulus berkata dalam ayat 1 hingga 2 daripada 1 Korintus pasal 15, Aku menyatakan kepadamu saudara-saudaraku tentang Injil yang telah kusampaikan kepadamu. Telah kamu terima dan pegang hingga sekarang. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Jika kamu tetap berpegang kepada firman yang telah kusampaikan dan imanmu bukan kosong semata-mata. Ayat 3, Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Ayat 4, bahwa Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana yang tersurat dalam kitab suci. Pusat kesaksian saya dan saudara-saudari adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kita saksikan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya datang ke dunia ini. Matinya bagi siapa? Untuk siapa? 1 Korintus pasal 2, Paulus sekali lagi menegaskan dalam ayat 2, sebab sewaktu aku bersamamu, aku telah bertekad untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus semata-mata. Khususnya tentang kematiannya di kayu salib. Artinya hidup Paulus itu adalah menjadi saksi tentang Yesus. Bagi Yesus. Kemanapun dia pergi, dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Karena dia tahu bahwa hidupnya bukanlah dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, mari kita sengaja untuk bersaksi bagi Kristus. Dan nanti kita akan melihat alasan kita menjadi saksi. Ambil peluang ketika Anda berada di rumah. Bersaksi kepada orang-orang di dalam rumahmu. Dalam PKP ini adalah kesempatan. Peluang untuk kita bersaksi. Haleluya. Roma pasal 10 ayat 9 berkata, jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa
Allah telah membangkitkan dia daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Saya ingat ini adalah perkara yang penting dalam kita bersaksi. Ketika orang yang kita saksikan tentang Yesus itu, dengan mulut dia mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat ya, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia daripada kematian dan dia akan diselamatkan. Ini merupakan berita yang paling gembira. Sekarang itu dia tidak lagi turun, tetapi dia sedang menuju ke atas, yaitu ke surga. Ketika dengan mulutnya dia berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Nah, kalau ada orang bertanya, mengapa kita bersemangat betul? Mengapa Anda bersemangat beria-ia? Mengapa kita perlu menyaksikan tentang Kristus? Sebagai orang percaya, kita perlu bersemangat, kita perlu beria-ia, memberitakan, menyaksikan tentang Kristus. Okay? Dalam Kisah Para Rasul memberitahukan kita, mengapa kita harus perlu bersemangat menyaksikan tentang Kristus. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun, juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan inilah yang membuat kita gairah, yang membuat kita bersemangat untuk menjadi saksi bagi Kristus, tentang Kristus. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini, yang dimana manusia boleh diselamatkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Maka kita perlu menyaksikan, kita perlu menjadi saksi tentang Kristus. Hanya namanya saja yang boleh menyelamatkan orang. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Kehidupan kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Apakah saudara sedih ataupun bergembira jika teman-teman Anda belum diselamatkan? Karena mereka juga perlu diselamatkan. Karena mereka juga perlu memiliki kehidupan itu. Apabila mereka memiliki Kristus, maka mereka memiliki kehidupan itu. Dan sebaliknya, jika mereka tidak memiliki anak itu, maka mereka tidak memiliki kehidupan itu. Namun kebenarannya adalah orang percaya akan masuk surga, dan orang yang tidak percaya akan masuk neraka. Ini adalah suatu kebenaran yang penting yang perlu kita pegang dalam kita bersaksi. Kita mau orang-orang percaya dan akhirnya masuk surga. Jadi kita tidak mau saudara marah kita, orang yang terdekat kita tidak percaya, masih tidak percaya, dan akhirnya nanti mereka akan masuk ke neraka. Amat menyedihkan. Karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Jadi mari kita sengajakan hidup kita untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di dekat kita, di sekeliling kita, agar mereka memiliki Yesus dan memiliki kehidupan kekal itu. Jadi pusat kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Kita mau beritakan Dia saja. Kita mau saksikan Dia saja kepada orang luar.
orang yang belum percaya. Dan yang seterusnya, kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kuduslah yang akan mengubah orang-orang. Kita hanya menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menjadi saksi. Ya. Barangkali kita khawatir, takut, tidak mampu berkata-kata, tetapi melalui kesaksian kita, melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi. Ya. Anda dapat memberikan seluruh waktu Anda untuk bersaksi kepada seseorang mengenai Yesus, tetapi Anda tidak dapat mengubah kehidupannya. Saya tidak boleh mengubah kehidupan orang itu. Tetapi kita boleh berdoa agar Roh Kudus yang akan mengubah hati mereka. Hanya Roh Kudus saja yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Saya sudah melakukan bagian saya, Anda sudah melakukan bagian Anda. Kita berdoa agar Roh Kudus yang bekerja seterusnya mengubah orang itu, sehingga dia diubahkan dan mengalami kehidupan itu. Roh Kudus akan menolong kita ketika kita bersaksi mengenai Yesus kepada orang-orang lain. Haleluya. Pusat kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Dan kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus. Kita amat perlukan Roh Kudus. Sebelum kita bersaksi kepada orang-orang, kita datang mohon Roh Kudus tunjukkan kepada siapa kita perlu bersaksi. Kita perlu bijaksana pada hari terakhir ini dalam kita bersaksi. Mohon Roh Kudus menolong kita, menuntun kita kepada orang-orang yang tepat. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, saya pasti Roh Kudus akan bekerja dan terus bekerja. Dan suatu hari nanti Anda akan melihat hari demi hari akan ada perubahan dalam hidup seseorang itu. Okay. Jadi oleh itu mohonlah kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi saksi. Yang ketiga, kesaksian kita, bagaimana kita bersaksi. Kesaksian kita itu ditunjukkan oleh cara kita menjalani kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 15 memberi kita tentang petunjuk ini. Ayat 15 berkata, supaya dirimu tidak beraib dan bersalah. Dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di antara manusia. Dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang, maka terserahlah kamu seperti bintang dalam dunia. Maka terserahlah kamu seperti bintang dalam dunia. Melalui kesaksian kita, melalui cara kita hidup, kita dikatakan hidup kita akan terserlah seperti bintang di dunia ini. Saksi Kristus yang efektif akan menjalani kehidupan yang tidak beraib ataupun tidak bercela di dalam kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Yang buah-buahnya akan terlihat nyata ketika kita tetap hidup di dalam Kristus. Buah-buah Roh Kudus itu harus muncul daripada kehidupan kita. Jika kita sebagai orang percaya, maka buah-buah Roh itu seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 akan muncul. Dan buah-buah Roh itu akan merupakan bukti daripada kehidupan kita di dalam Kristus. Ketika orang-orang lihat buah-buah Roh itu, cara kita hidup, cara Anda menjalani kehidupan, maka suatu hari nanti mereka akan juga memberikan diri mereka kepada Kristus. Jadi mari kita sengaja untuk bersaksi. Sengajakan menjadi saksi bagi Kristus. Ambil kesempatan. Baik di pejabat, baik di rumah, baik di sekolah, di kelas,
Baik ketika Anda sedang membawa orang dalam kereta Anda, bersaksi. Jika ada seorang pemandu, ada di sebelah Anda, penumpang, bersaksi. Sebelum Anda tidur bersama suami ataupun istri Anda, bersaksilah. Bersama dengan anak-anak, bersaksilah. Sengajakan bersaksi. Nah, seterusnya kita akan melihat alasan mengapa kita perlu bersaksi. Ini alasan ataupun tujuan mengapa kita perlu bersaksi. Mengapa saya perlu bersaksi? Okay. Yang pertama, bersaksi merupakan bahagian daripada rencana Allah. Atau dalam kata lain, menginjil itu merupakan bahagian daripada rencana Allah. Memberitakan Yesus itu merupakan sebagian daripada rencana Allah. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, nyatalah bahwa Tuhan mengetahui cara menyelamatkan orang yang warak daripada godaan dan mengasingkan orang durjana untuk dihukum pada hari penghakiman. Artinya Tuhan itu merencanakan sesuatu. Sentiasa merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan orang. Ya, ketika kita bersaksi, kita sedang masuk dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang warak. Okay? Orang-orang yang hidup dalam dosa. Okay? Jadi Allah adalah keinginan dan harapan Tuhan agar semua orang diselamatkan. Karena Dia telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Tapi kita juga tahu bahwa dalam semuanya ini ada juga orang-orang yang tidak mahu menerima anugerah Allah ataupun anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma itu. Ada juga orang yang menolak. Ada juga orang yang menunda-nunda waktu mereka. Tapi yang kita pasti, Allah sentiasa berencana untuk menyelamatkan orang. Jadi ketika Anda bersaksi, maka Anda sedang terlibat dan masuk dalam rencana Allah, dalam proses penyelamatan itu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci juga menceritakan melalui sejarah, menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Umat Israel dibawa keluar daripada Mesir. Jadi kemudian Allah mengutuskan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Mati bagi orang-orang kita yang sudah berbuat jatuh dalam dosa. Jadi bersaksi itu merupakan bahagian daripada rencana Allah. Jadi oleh itu mari kita terlibat dalam menjadi saksi bagi Kristus. Ini merupakan cabaran bagi kita di musim pandemik, di musim PKP ini. Bersaksilah kepada orang-orang yang di dekat Anda terlebih dahulu. Barangkali suami Anda belum terbuka, belum pernah mendengar tentang Yesus, masih menunda-nunda waktu. Teruskan bersaksi, berdoa untuk dia. Okay? Terus jalani kehidupan yang baik, sehingga melalui cara kehidupan Anda yang akan melihat Kristus di dalam diri. Yang kedua, yaitu bersaksi adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, commandment. Kalau seorang jenderal memberi perintah kepada orang-orang di bawahnya, maka orang-orang di bawahnya akan melakukan tugasan. Jika seorang pengurus bank memberikan satu tugas kepada para anak buahnya, maka anak-anak buahnya ini akan lakukan. Jika seorang guru memberikan satu perintah, satu tugasan,
kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya itu akan menghantar homework mereka seperti mana yang diminta oleh guru-guru itu. Seperti mana juga Yesus Kristus kita memberi perintah kepada orang-orang percaya untuk bersaksi. Markus pasal 16 ayat 5 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan." Insan di sini adalah orang yang belum mengerti, mengalami, menerima keselamatan itu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara-saudari tidak dapat mengelak daripada perintah ini. Oleh itu saudara-saudari, mari kita sengaja bersaksi. Satu jiwa itu penting. Satu jiwa itu diselamatkan, maka ribuan malaikat di surga memuji-muji Tuhan. Kita tidak mau saudara marah kita, orang terdekat kita, turun ke bawah, ataupun masuk ke neraka itu. Tapi kita mau supaya mereka naik ke atas, naik ke surga. Bersaksi adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika itu perintah, maka saya mau tidak mau, itu adalah satu keharusan, satu tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Dan yang ketiga, bersaksi penting agar orang diselamatkan. Bersaksi itu penting agar orang diselamatkan dari penghukuman. Jika orang itu di luar Kristus, maka dia akan mengalami penghukuman. Tetapi ketika dia di dalam Kristus, setelah dia mendengar kesaksianmu, setelah dia diselamatkan, maka dia mengalami kehidupan kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalannya adalah melalui Yesus Kristus, supaya mereka orang-orang diselamatkan daripada penghukuman. Ini adalah alasan yang ketiga mengapa kita perlu bersaksi. Alasan yang pertama tadi itu bersaksi merupakan bahagian daripada rencana Allah. Yang kedua, bersaksi adalah perintah Yesus. Yang ketiga, bersaksi itu penting agar orang-orang diselamatkan daripada penghukuman. Yang terakhir, bersaksi itu penting karena Tuhan Yesus akan datang segera. Ini kita membicarakan tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang bila-bila masa. Dunia ini menyaksikan tentang bencana-bencana, kejadian-kejadian yang menceritakan, yang memberitahukan kita bahwa ini sudah akhir zaman. Penyakit, virus-virus berbahaya, perang sana sini, morality yang tidak elok muncul di mana-mana. Jadi oleh itu kita perlu bersaksi. Kita perlu bersaksi karena Tuhan Yesus akan datang segera. Haleluya. Haleluya. Yohanes pasal 14, Yesus berkata, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada satu orang pun tahu. Oleh itu sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, maka mari kita sengaja bersaksi kepada teman-teman, orang-orang terdekat kita. Seperti mana Peter Stan bersaksi kepada pekerja yang berada di lift itu. Ketika dia bersaksi, maka pekerja itu diselamatkan. Haleluya. Mari kita
menjadi saksi bagi Kristus. Baik secara lisan ataupun melalui cara kita hidup. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur, berterima kasih oleh karena rancangan Tuhan yang indah dalam menyelamatkan manusia. Dan rancangan Tuhan ini terus berjalan, agar semua manusia berseru-seru memanggil Yesus dan diselamatkan. Jika ada di antara kami di sini Tuhan, saudara mara kami yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum diselamatkan, Tuhan, kami ingin senaraikan nama-nama mereka dan membawa mereka dalam doa-doa kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami waktunya, masanya, tempatnya di mana kami dapat bersaksi bagi mereka. Tuhan, mampukan kami, berikan kami keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Aku berdoa memberkati jemaat ini ketika mereka dalam keadaan PKP pada hari ini, terakhir ini, Tuhan Yesus berkati mereka. Biar mereka sengaja untuk bersaksi kepada ibu bapak mereka, kepada anak-anak mereka, kepada orang-orang terdekat mereka yang di dalam rumah mereka. Baik kepada atasan mereka, baik kepada pekerja mereka, mereka menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, jika Anda di antara kita yang ada pada pagi ini, yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan ini, jika Anda ingin membuka hati Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari peluang ini saya ingin berdoa bagi Anda. Jika Anda adalah orang tersebut, mari ikut doa-doa saya dalam hatimu. Tuhan Yesus, saya mengaku saya manusia berdosa. Hari ini, saya buka hati saya untuk Engkau masuk dan menjadi Tuhan dan menjadi Juru Selamat bagi hidup saya. Ampuni segala dosa-dosa saya. Basuh saya dengan darah Yesus. Roh Kudus, aku mohon, Engkau akan menuntun hidupku, supaya setiap hari, semakin hari, menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kehidupan kekal menjadi bagian dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih oleh karena Anda yang ikut berdoa bersama-sama dengan saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda percaya, malaikat di surga bersorak-sorai oleh karena ada satu jiwa yang sudah diselamatkan. Haleluya, terima kasih. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini mencabar kami supaya kami sengajakan hidup kami untuk menjadi saksi bagi Kristus, tentang Kristus. Apa yang Dia telah lakukan, menyaksikan tentang Kristus yang telah datang ke dunia ini, mati bagi kami, dikuburkan dan bangkit. Dan satu hari nanti Dia akan datang kembali. Tuhan, dimanapun saja kami berada, bila manapun kami berada, biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk menjadi saksi. Roh Kudus tolong kami, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan menolong kami untuk menjadi saksi yang baik, sehingga orang-orang diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita yang sentiasa bersama dengan kita dari mula ibadah ini. Dan informasi yang akan kita sampaikan yaitu Parents Day BMC Intercity yang akan diadakan pada 20 Jun nanti. Jadi mari kita persiapkan hati kita, doa untuk acara ini supaya setiap kita yang terlibat untuk Parent Day ini dan setiap keluarga-keluarga yang ada juga dapat merayakan Parent Day. Jadi Tuhan berkati kita. Jadi semasa PKP ini mari kita patuhi SOP yang ada. Jika Anda ingin membeli sesuatu, mari kita rancangkan pergerakan kita supaya tidaklah setiap hari kita keluar, dan rancanglah perjalanan Anda sepanjang PKP ini. Saya berdoa sepanjang PKP ini jemaat sekalian
Ya, dimanapun kita berada, baik adalah di rumah yang sedang belajar, bekerja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Kiranya masa PKP ini masa Tuhan untuk kita. Ya, kita akan mencari Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang PKP. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa yang di surga, kami datang mengucap syukur pada pagi ini oleh karena kami dapat beribadah dengan cara yang sedemikian rupa. Walaupun kami tidak dapat bertemu, tapi kami bersyukur Tuhan. Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, dalam kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika kami berada di rumah. Kuasa Tuhan hadir atas hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, aku ingin berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di BM Central City, agar Tuhan lawat kami. Masing-masing kami yang bekerja, yang bertugas, yang belajar, kiranya Tuhan Engkau beri kami hikmat kecekapan dalam segala apapun yang kami lakukan. Yang harus keluar bertugas di tempat jauh, Tuhan Yesus Engkau melindungi mereka, sehingga mereka pergi dan pulang dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa, mohon pelindungan ke atas setiap jemaat BM Central City, dimanapun mereka berada, baik yang berjauhan dengan keluarga mereka, baik yang bersama dengan keluarga mereka. Aku mohon Tuhan, aku berdoa memberkati mereka, bungkus dengan darah Yesus. Keluar masuk mereka dari rumah, segala kegiatan mereka Tuhan dijaga, dilindungi. Oh haleluya Tuhan. Jika di antara mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, beri Tuhan beri kekuatan baru bagi mereka. Haleluya, haleluya. Aku berdoa memberkati setiap keluarga. Tuhan berikan kebahagiaan. Anak-anak kecil, baik para pelajar yang belajar dari rumah, Tuhan berikan kepatuhan kepada mereka untuk mendengar dan juga menuruti nasihat-nasihat daripada ibu bapa mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita pulang, mari kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Dan Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini dalam suatu nama yang besar itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya.
bersama.